Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Mungkinkah seorang buta membimbing orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak melebihi gurunya, tetapi orang yang sudah tamat pelajarannya akan menjadi sama dengan gurunya. Mengapa engkau melihat selumbar dalam mata saudaramu, sedangkan balok dalam matamu sendiri tidak kau ketahui? Bagaimana mungkin engkau berkata kepada saudaramu, "Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar dalam matamu," padahal balok dalam matamu tidak kau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, membaca dan merenungkan sabda Tuhan pada hari ini, khususnya bacaan Injil dan dikaitkan dengan cara hidup Santo Yohanes Chrysostomus yang tadi kita dengarkan. Barangkali ungkapan dalam bahasa Latin ini bisa menggambarkan bagaimana Injil dalam kaitan dengan hidup Yohanes Chrysostomus. Ada ungkapan nemo dat quod non habet. Nemo dat quod non habet. Nemo itu tidak ada satupun, dat itu pemberian, quod non habet jika tidak sebelumnya itu dimiliki. Tidak ada satupun dari kita manusia bisa memberikan sesuatu kepada orang lain kalau kita tidak terlebih dahulu memilikinya. Dan barangkali itulah yang digambarkan dalam perumpamaan Yesus. Mungkinkah seorang buta membimbing orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Hanya orang yang memiliki sesuatu bisa memberikannya kepada orang lain. Hanya orang yang menghidupi sesuatu maka bisa mengatakan sesuatu dengan baik, dengan indah, sehingga menggerakkan orang lain. Dan seperti itulah juga yang dimiliki dalam cara hidup Santo Yohanes Chrysostomus. Kita semua mendengarkan bagaimana pengantar tadi menceritakan cara hidup ataupun riwayat Santo Yohanes Chrysostomus. Chrysostomus disebut atau diterjemahkan dalam kata mulut emas. Tentu bayangan kita tidak seperti orang yang sudah keropos giginya kemudian itu tanggal mengganti dengan gigi emas. Mulutnya tidak penuh dengan lapisan emas, tentu bukan dalam arti seperti itu. Tetapi apa yang dikatakan, apa yang dikhotbahkan atau dihomilikan itu adalah ungkapan yang menggerakkan banyak orang dan sungguh indah, membuat orang bertobat, membuat orang itu sungguh-sungguh mengikuti jalan Tuhan. Kita mendengarkan bagaimana bacaan Injil dan bacaan pertama juga mengisyaratkan supaya kita semua menjadi murid-murid Tuhan yang menghidupi segala sesuatu yang baik. Jangan pertama-tama melihat orang lain. Sehingga pada bagian penutup juga dikatakan, jangan kita berusaha untuk menyingkirkan selumbar di mata orang lain, padahal kita sendiri memiliki balok pada mata kita. Hanya orang yang menghidupi cara hidup yang baik, barulah ia bisa mengatakan hal yang baik kepada orang lain. Dan itu penuh dengan makna. Maka semoga pada hari ini kita dijiwai dan disemangati oleh firman Tuhan, sehingga hidup kita sungguh menjadi bermakna. Kita menghidupi apa yang seharusnya kita hidupi, sehingga kita bisa menasihati, bisa memberikan masukan, dan mengubah hidup
sesama kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.